Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu Rizka akan menjelaskan mengenai bahaya alam. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yang pertama adalah definisi bahaya alam, dan yang kedua adalah identifikasi berbagai jenis bahaya alam. Nah, coba kalian perhatikan video yang ada di tampilan layar. Kira-kira kejadian alam apa ya yang mengakibatkan kerusakan seperti di video atau foto tersebut? Nah, dalam pelajaran ini kamu akan belajar tentang berbagai jenis bahaya alam. Adapun hasil pembelajaran yang diharapkan dapat kalian dapatkan saat selesai menyelesaikan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, menyebutkan jenis-jenis bahaya alam, yang kedua, menjelaskan setiap jenis bahaya alam, yang ketiga, dapat menyimpulkan mengapa beberapa wilayah lebih rentan terdampak bahaya alam. Sebenarnya apa sih bahaya alam itu? Bahaya alam adalah ancaman dari peristiwa alam yang dapat berdampak negatif terhadap kita sebagai manusia. Nah, bahaya alam ini sering kita kenal dengan istilah bencana alam yang tentunya sangat berdampak negatif dan dapat merugikan kita. Ya, seperti yang kita ketahui, ada banyak sekali ya bencana alam yang sering melanda di Indonesia. Nah, beberapa bencana alam itu diantaranya adalah yang pertama ada siklon tropis. Siklon tropis adalah sistem awan dan badai yang petir yang cepat berputar dan berkumpul. Ia menyebabkan angin kencang, hujan deras, gelombang tinggi, dan badai yang merusak. Nah, siklon tropis ini biasanya sering sekali ya kita kenal dengan istilah angin ribut, puting beliung, ya. Itu salah satu jenis dari siklon tropis, salah satu contoh bentuknya ya, seperti itu. Kemudian ada bencana gempa bumi. Gempa bumi ini adalah pelepasan energi secara tiba-tiba di sepanjang pertahanan kerak bumi. Ancamannya sangat tinggi karena intervalnya tidak menentu dan sulit diprediksi. Kalian pasti tidak asing ya dengan gempa bumi. Kalau ada bencana gempa bumi melanda, biasanya rumah, terus pohon itu tumbang ya, berguguran untuk seperti itu ya, karena adanya guncangan di dalam tanah. Bencana selanjutnya adalah letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi terjadi ketika material cair perut bumi dimuntahkan ke permukaan. Guguran material panas, keluarnya gas beracun, dan aliran lava membuat letusan gunung berapi berbahaya. Nah, letusan gunung berapi ini sangat berbahaya ya, karena lavanya itu sangat panas. Lahar dan lavanya itu sangat panas apabila disentuh oleh manusia. Oleh karena itu, kalau ada letusan gunung berapi, kita harus segera menjauhi kawasan yang terdampak gunung berapi. Namun, bencana ini juga memiliki sisi positifnya, yaitu beberapa setelah gunung berapi selesai, beberapa lama kemudian, tanah di sekitaran gunung berapi itu akan menjadi subur. Nah, tahukah kamu gempa bumi dan letusan gunung berapi umumnya terjadi di sekitaran lempeng tektonik? Cincin api Pasifik misalnya merupakan sabuk berbentuk kapal kuda di Samudra Pasifik, tempat gunung berapi aktif dan gempa bumi sering terjadi.
Kemudian, bencana selanjutnya adalah banjir atau banjir bandang. Banjir dan banjir bandang adalah dampak umum dari hujan deras, terutama bila terjadi setelah periode kering yang lama. Bendungan yang jebol juga dapat menyebabkan banjir dan dapat berdampak parah terhadap masyarakat sekitar. Banjir juga sering terjadi karena ulah manusia, yang salah satunya adalah sering membuang sampah sembarangan dan menebang hutan, sehingga hutannya menjadi gundul. Bencana alam selanjutnya adalah kebakaran hutan atau lahan. Kebakaran hutan atau lahan besar adalah kebakaran tak terkendali di hutan, padang rumput, atau semak belukar. Kebakaran ini biasanya terjadi di tengah atau setelah kemarau panjang. Kebakaran ini dapat diakibatkan oleh petir ataupun aktivitas manusia. Jadi kebakaran ini terjadi karena musim kemarau yang panjang ya, jadi hutannya itu kering, dan apabila jadi karena kering, jadi mudah tersulut oleh api. Nah, kerentanan bahaya dan bencana alam, beberapa wilayah lebih rentan bahaya atau bencana alam dibandingkan wilayah lain karena beberapa faktor. Yang pertama adalah kedekatan jarak dengan peristiwa bahaya. Yang kedua, kepadatan penduduk yang tinggi di suatu area. Dan yang ketiga, kurangnya pendidikan dan kesadaran publik. Dan yang terakhir, minimnya atau tidak adanya sistem peringatan dini. Oke, jadi apa itu bencana alam? Apa itu bahaya alam? Ya, bahaya alam adalah ancaman peristiwa alam yang dapat berdampak negatif kepada manusia. Dan beberapa jenis bahaya alam diantaranya adalah siklon tropis, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir atau banjir bandang, serta kebakaran hutan atau lahan. Nah, coba kalian pikirkan apakah daerahmu mengalami bahaya alam dan identifikasikan pada bulan apa daerahmu paling beresiko dilanda bahaya. Dan yang terakhir, kerusakan apa yang biasanya ditimbulkan saat bahaya alam melanda di daerahmu. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.